Di video ini saya akan review hasil investasi saya di reksadana. Jadi saya investasi dengan modal Rp50.000 dan sudah berjalan selama setengah tahun. Jadi nanti kalian bisa lihat ya, uang yang Rp50.000 ini selama 6 bulan menjadi berapa atau keuntungannya itu berapa. Dan juga saya akan bahas salah satu reksadana saham terbaik ya yang ada di aplikasi Bybit. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Bybit. Jadi buat yang masih belum tahu cara investasi di reksadana ini, sebenarnya caranya sangat mudah ya. Kita tinggal download aplikasi Bybit, kemudian siapkan eKTP beserta nomor rekening bank. Jadi untuk metode pembayarannya juga mudah ya. Kita bisa gunakan GoPay, ShopeePay atau melalui transfer manual. Jadi buat kalian ya yang tertarik investasi di reksadana, kalian bisa gunakan kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Nah, salah satu ya kelebihan investasi di reksadana yaitu kita bisa mulai dengan modal kecil. Jadi mulai dari Rp100.000 bahkan Rp10.000. Jadi sangat cocok untuk pemula, pelajar atau mungkin yang mau coba-coba investasi. Jadi di sini saya akan review salah satu reksadana saham yang lebih tepatnya reksadana indeks ya, yakni BNP Paribas Srikahati. Dan saya akan bahas detail tentang indeks Srikahati, kenapa saya sebut salah satu indeks terbaik, kemudian komposisi dari indeks Srikahati, jadi saham-saham apa saja yang masuk indeks Srikahati, dan juga saya akan bandingkan kinerjanya atau kinerja dari indeks Srikahati dengan indeks-indeks yang lain seperti indeks IDX30, indeks syariah atau IHSG. Sebelum saya membahas detail ya tentang reksadana indeks Srikahati, saya akan bahas terlebih dahulu tentang resiko investasi di reksadana. Jadi kan di reksadana ada 3 jenis ya. Reksadana pasar uang, ini yang warna ungu ya, grafik yang warna ungu. Kemudian reksadana obligasi atau pendapatan tetap yang warna hijau. Dan yang terakhir itu reksadana saham yang warna biru. Jadi setiap reksadana ini mempunyai resikonya masing-masing. Kalian bisa lihat di sini ya. Yang paling aman ini yang warna ungu, reksadana pasar uang. Terus kemudian yang resiko sedang ini warna hijau ya. Reksadana obligasi sudah ada fluktuasi. Jadi nilainya sudah bisa turun, sudah bisa naik ya seperti ini. Kalau reksadana pasar uang ini nilainya stabil naik, tapi kenaikannya dalam 1 tahun sekitar 3, 4, atau 5% ya, seperti itu. Kalau obligasi ini sudah bisa naik turun ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya kita beli di sini ya pada 29 Desember terus kemudian kita jual di sini, ini bisa rugi sampai 4%. Kalau reksadana pasar uang kan nilainya stabil seperti itu. Kemudian yang paling resiko paling tinggi ini reksadana saham. Kalian bisa lihat ya warna biru. Jadi kalau misalnya kita beli pada tanggal 13 Januari, kemudian kita jual di sini ya pada tanggal 14 Juli, ini bisa rugi hampir 20% ya dalam kurang lebih 6 bulan. Tetapi kenaikannya juga bisa sangat cepat ya. Misal kita beli di sini pada tanggal 20 September ya. Terus kemudian kita jual di sini, ini untung kurang lebih 20% ya. Padahal hanya 1 bulan. Jadi seperti itu untuk konsekuensinya. Jadi kalau misal kalian ingin aman, kalian bisa di pasar uang warna ungu. Kalau mau yang sedang ini yang warna hijau, obligasi. Kalau mau yang agresif ini di yang warna biru, reksadana saham. Jadi kalau mau melihat konsekuensinya, kalian bisa lihat di sini ya, di bagian yang ini, drawdown. Jadi kalau reksadana saham ini drawdownnya 15%, artinya bisa turun ya. Dalam 1 tahun terakhir ini pernah turun sampai 15%. Kalau yang obligasi ini 4,5 ya. Jadi selama 1 tahun produk ini pernah turun sampai 4,54%. Kalau yang pasar uang ya, yang ini tidak pernah turun. Jadi grafiknya stabil naik, tapi kenaikannya dalam 1 tahun ini 5,33%. Jadi seperti itu ya untuk resikonya investasi di reksadana. Kemudian saya akan bahas untuk produk yang saya pilih ya, yaitu ini ya, BNP Paribas Srikahati. Jadi ini adalah reksadana saham yang berbasis indeks, yaitu indeksnya Srikahati. Kalau indeksnya ada macam-macam ya. Kalau di Bybit ada Srikahati, indeks syariah, indeks IDX30. Jadi ini adalah indeks Srikahati. Kalau bahasa simpelnya ini adalah
reksadana indeks yang berbasis ke lingkungan ya. Jadi istilahnya kalau di list saham Srikahati ini tidak ada saham-saham yang istilahnya merusak lingkungan seperti saham-saham batubara, itu tidak ada seperti itu. Jadi kita bisa lihat dalam 3 bulan terakhir ini mengalami kenaikan 15% seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat 1 tahun terakhir itu kenaikannya seperti ini ya, kenaikannya sekitar 6,47%. Jadi seperti ini ya untuk indeks Srikahati. Kemudian drawdownnya ini adalah penurunan maksimal seperti yang saya jelaskan tadi, pernah turun sampai 21%. Kemudian untuk expense ratio ini 2,17 ya. Jadi standarnya kalau reksadana indeks memang seperti ini ya. Jadi 1% sampai 2%. Kalau reksadana saham ini bisa lebih tinggi, bisa 4% sampai 5%. Jadi kalau pertimbangannya kalau saya suka reksadana indeks ya, karena salah satunya ini expense rasionya yang rendah. Kemudian juga kalau kita investasi kita harus perhatikan yang namanya total AUM atau dana kelolaan. Jadi semakin tinggi ini semakin bagus ya. Jangan memilih yang terlalu rendah, karena syarat dari OJK kalau misal suatu reksadana ya total AUM-nya kurang dari 10 miliar atau 20 miliar ya, dalam 1 tahun itu bisa dibubarkan. Jadi kalau misal pilih yang sampai 250 miliar ini istilahnya aman ya dari ancaman likuidasi. Kemudian ini adalah reksadana jenisnya saham ya, tapi berbasis indeks. Kemudian tingkat resikonya resiko tinggi, seperti yang saya bahas tadi ya. Yang warna biru ini kan grafiknya ekstrim ya. Kalau yang hijau kan penurunannya tidak signifikan, yang warna ungu ini stabil seperti itu. Kemudian untuk minimal pembeliannya di produk ini Rp10.000. Jadi sangat cocok ya untuk pemula, pelajar, atau mungkin yang mau coba-coba investasi. Kemudian untuk total asetnya ini 91% ya, atau 92% di saham, dan sisanya 8,05% di pasar uang ya. Bisa di kas, TD atau deposito, dan SBI, surat sertifikat Bank Indonesia seperti itu. Untuk top holdingnya kalian bisa lihat di sini ada perusahaan-perusahaan seperti Indofood, kemudian United Tractor, Kalbe. Nah nanti saya akan melihatkan ya untuk detail presentasenya dari indeks Srikahati ini. Kalau kalian ingin tahu lebih detail lagi, kalian bisa cek di FunFactSheet ya. Kalau misal kalian ingin tahu ya sampai laporan keuangannya, misal pajaknya, kemudian dividen yang didapat berapa, itu kalian bisa masuk ke prospektus. Nah, di sini saya akan bandingkan ya reksadana indeks IDX30 atau maksudnya Srikahati ya. Ini yang warna hijau dengan IHSG. Jadi salah satu ukuran ya. Satu indeks atau kinerja ini bagus, ini biasanya diukur dari IHSG. Kalau kinerjanya lebih baik dari IHSG, dari produknya ini cukup menarik. Kalau misal kita lihat di sini, ini yang warna hijau Srikahati mengalahkan indeks IHSG seperti itu. Jadi kalau IHSG 1 tahun 6,45, kalau Srikahati 22% seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk perbandingannya dengan indeks Srikahati. Kemudian untuk detail presentasenya kita bisa masuk ke websitenya Bursa Efek ya, di idx.co.id. Jadi kalian bisa masuk ke websitenya idx.co.id. Ini adalah website dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita bisa masuk ke bagian data pasar di sini, kemudian di laporan statistik. Terus kemudian kita masuk ke FactSheet Index di sini ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita bisa pilih untuk indeksnya. Jadi kan ada beberapa indeks ya. Kita bisa masuk ke yang nomor 3 ya, indeks Srikahati. Nah, di sini di nomor 22 indeks Srikahati. Kita bisa unduh di sini, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat untuk profilnya atau syarat-syaratnya untuk masuk ke indeks Srikahati itu seperti ini ya. Ada tiga syarat seperti itu istilahnya. Kemudian untuk detail saham-sahamnya yang dipegang indeks Srikahati itu seperti ini. Jadi yang paling tinggi ini Bank BCA ya, sebesar 26,38%. Kemudian Bank BRI sebesar 16,32, dan yang paling kecil ya SMGR atau Semen Gresik ini 2,01. Jadi yang penting untuk diperhatikan kalau di reksadana indeks ini komposisinya bisa lebih dari 10%.
Jadi Bank BCA kan 26%, kemudian Bank BRI 16%. Nah, sedangkan kalau kita investasi di reksadana saham ini maksimal hanya 10%. Jadi kalau kita lihat di sini, bobot dari Srikahati ini sangat tergantung dari sektor-sektor perbankan ya, terutama Bank BCA dan juga Bank BRI. Jadi kalau di total ini sekitar hampir 40%. Jadi kinerjanya sangat bergantung dari sektor-sektor finansial atau perbankan. Jadi kalau misal kita lihat dalam 10 tahun terakhir ini, indeks Srikahati ya yang warna biru ini kinerjanya yang paling bagus ya. Kalian bisa lihat di sini, ini kinerjanya yang paling bagus. Kemudian yang nomor 2 IHSG dan yang nomor 3 LQ45. Jadi kalian bisa pertimbangkan ya. Jadi kenapa Srikahati ini pergerakannya sangat naik ya? Salah satunya karena sektornya sektor finansial ya, yang paling tinggi sektor finansial. Kita tahu kalau misal dalam 10 tahun terakhir ya, ini sektor yang paling tinggi ya kenaikannya di IHSG. Kemudian untuk hasil investasinya sebelumnya ya kita bisa lihat juga sektornya, jadi hampir 56% ini di sektor finansial. Seperti itu. Kalau misal kita bandingkan indeks lainnya mungkin tidak sampai 50 ya, seperti itu. Kemudian untuk hasil investasinya kita bisa lihat di sini ya. Jadi saya investasi modal Rp50.000 ya di bagian sini. Kemudian keuntungan saya dapat selama 6 bulan ya atau setengah tahun ini 8,04% atau Rp4.000. Jadi seperti itu ya untuk hasil investasi saya di aplikasi Bibit Reksadana.